wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Cynthia. Nama saya Prita Dinata Marisa. Nama saya Fatur Rahman. Di sini kami akan membahas mengenai metabolisme. Metabolisme sendiri merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme itu memiliki 3 jenis, diantaranya yang pertama ada enzim, Ada anabolisme. Dan katabolisme. Katabolisme adalah penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya adalah respirasi aerob dan non-aerob. Nah, sedangkan anabolisme adalah pembentukan atau penyusunan senyawa kimia yang sederhana menjadi senyawa kimia kompleks. Contohnya yaitu ada fotosintesis dan kemosintesis. Nah, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu respirasi aerob, apa itu respirasi anaerob, dan apa itu fotosintesis dan juga kemosintesis. Anjay. Nah, itu kita bakalan membahas tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah serangkaian reaksi yang terjadi di tumbuhan, tepatnya di tumbuhan yang memiliki klorofil. Nah, rumus atau misalnya reaksi kimia dari fotosintesis itu adalah 6CO2 tambah 6H2O menjadi C6H12O6 dan 6O2. Di sini bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis yaitu ada karbon dioksida, ada air, lalu kita juga membutuhkan cahaya matahari dan klorofil. Nanti di sini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, dari reaksi lagi 6CO2 ini akan diubah menjadi glukosa pada reaksi yang terjadinya di stomata. Sedangkan kalau misalnya H2O itu bakal diubah menjadi oksigen yang terjadi di telomeris pada reaksi ulang. Nah, kita bakalan ngebahas ada berapa reaksi di fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi 2 reaksi, yaitu pada ada reaksi gelap sama ada reaksi terang. Kalau misalnya reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari. Kalau misalnya reaksi gelap itu nggak butuh cahaya matahari juga nggak apa-apa. Jadi pada malam hari pun masih bisa melakukan fotosintesis. Nah, di reaksi terang ini terjadi 3, yaitu ada fotofosforilasi siklik, terus ada fotofosforilisasi non-siklik, sama ada fotolisis air. Yang pertama yaitu ada fotofosforilasi siklik, artinya berarti kejadiannya itu berulang atau daur. Yang dimana di sini melibatkan klorofil P700. Maksud P700 di sini adalah klorofil yang dapat menerima cahaya matahari sejauh 700 nanometer. Nah, di sini gimana reaksinya? Pertama, itu klorofil akan mendapatkan cahaya matahari atau foton. Foton itu adalah cahaya. Nah, ketika klorofil mendapatkan foton, maka dia akan melepaskan elektron. Nanti si elektron ini akan diterima oleh akseptor primer dan akan kembali lagi setelah diolah ke klorofil 700. Dan sistem ini terus berulang, makanya disebut sebagai fotofosforilasi siklik atau fotosistem siklus. Nah, selanjutnya ada fotofosforilasi non-siklik, artinya dia ini tidak berulang. Antara fotofosforilasi non-siklik sama fotolisis air ini memiliki keterikatan. Nah, gimana reaksinya? Di sini itu melibatkan 2 klorofil. Ada klorofil dengan P680 dengan klorofil P700. Pertama-tama, dua klorofil ini akan menerima foton atau cahaya matahari. Nah, nanti ketika kedua-duanya ini mendapat cahaya matahari, maka dua-duanya pun akan melepaskan elektron. Sedangkan klorofil itu harus tetap mendapatkan elektronnya kembali. Nah, dari si P680 ini melepaskan elektron, nanti akan diberikan ke P700. Soalnya P700 juga melepaskan elektron. Jadi ibaratnya klorofil P700 ini elektronnya juga dibuat oleh si elektron. Nah, setelah dari sini kita ngebahas ini dulu karena nanti akan berkaitan dengan fotosintesis. Nah, di sini ada fotolisis air. Fotolisis air ini berarti pemecahan
menjadi oksigen. Maka reaksinya itu akan menghasilkan 2 H+, juga 2 elektron sama setengah oksigen. Nanti hasil-hasil senyawa yang ada di sini itu bakal digunakan di fotosistem 1. Di mana itu ketika nanti di sini ada perubahan dari NADP itu akan mengikat 2H yang di sini akan diubah menjadi NADPH2+. Nah, karena dia itu nggak boleh plus, makanya dia harus diubah menjadi elektron dengan menambahkan elektron yang ada di sini ke sini. Jadi nanti hasilnya NADPH2. Nah, dari reaksi petang ini kita dapat mendapatkan hasil yaitu ATP terus NADPH2 dan oksigen. Nah, ATP sama NADPH2 ini bakal kita gunain lagi di reaksi gelap, sedangkan oksigennya ini bakal dilepas ke seluruh Selanjutnya yaitu ada reaksi gelap yang terjadi pada fotosintesis atau biasa disebut sebagai siklus Kelvin-Benson. Nah, pada siklus ini atau pada reaksi ini itu membutuhkan karbon dioksida CO2 yang akan diubah menjadi glukosa atau C6H12O6. Reaksi ini terjadi di stroma dan melibatkan 3 proses, yaitu yang pertama ada fiksasi karbon, yang kedua ada reduksi PGA menjadi PGAL, dan yang terakhir ada regenerasi RUBP. Nah, reaksinya yang pertama itu terjadi ketika CO2 akan berikatan dengan RUBP yang memiliki 5 karbon, sehingga totalnya akan menjadi 6 karbon. Nah, tetapi 6 karbon ini itu tidak stabil, yang akhirnya dibagi menjadi 2 PGA atau phosphoglycerol acid, dalam bahasa Indonesianya APG, yaitu asam fosfoglycerat. Nah, selanjutnya 2 bagian ini itu akan berikatan dengan unsur H, atau bagian ini kita sebut sebagai reduksi PGA menjadi PGAL. Nah, berikatan dengan unsur H ini didapatkan dari NADPH2 yang diperoleh dari reaksi terang. Kemudian akan menghasilkan PGAL atau phosphoglycerol dehid, yang dimana nanti bagian-bagian ini tuh sebagian akan diubah menjadi glukosa dan sebagian lagi akan diubah untuk regenerasi RUBP, sehingga tahap ini disebut sebagai proses regenerasi RUBP. Nah, selanjutnya yaitu ada proses kemosintesis. Kemosintesis ini salah satunya yaitu nitrifikasi yang terbagi menjadi 2, yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitritasi adalah perubahan amoniak menjadi nitrit yang dibantu oleh bakteri nitrobakter atau Bactoderma. Sedangkan nitrit ini harus diubah menjadi nitrat yang terjadi pada proses nitratasi yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai katabolisme. Katabolisme sendiri merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dan yang akan saya jelaskan mengenai contoh katabolisme itu ada 2. Yang pertama adalah respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Yang pertama adalah respirasi aerob. Respirasi aerob sendiri terjadinya di mitokondria. Terus dia juga membutuhkan oksigen dan juga akan menghasilkan energi yang begitu banyak ketimbang respirasi anaerob. Di respirasi aerob itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap glikolisis, yang kedua adalah tahap dekarbolisasi oksidatif, yang ketiga adalah tahap siklus Krebs, dan yang terakhir adalah tahap transportasi elektron. Yang pertama adalah tahap glikolisis. Tahap glikolisis itu terjadinya benar-benar panjang banget prosesnya. Secara ringkasnya nih, proses yang terjadi pada tahapan ini yaitu adalah proses pengubahan molekul-molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan juga 2 ATP. Dan tempat terjadinya
proses tahap glikolisis ini adalah di sitol atau bisa kita kenal yaitu di sitoplasma sel. Yang kedua merupakan tahapan dekarbolisasi oksidatif. Dekarbolisasi oksidatif sama aja sih seperti tahapan glikolisis, yaitu merupakan tahapan terjadinya proses perubahan. Yang diubah pada tahapan dekarbolisasi oksidatif ini adalah dua asam pirufat yang dihasilkan tadi pada tahap glikolisis. Dua asam pirufat ini akan mengalami perubahan sehingga menghasilkan dua asetil-CoA, dua NADH, dan juga dua karbon dioksida. Selain itu, tempat terjadinya dekarbolisasi oksidatif itu adalah melalui reaksi transisi matriks mitokondria. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini sama kok kayak tahapan glikolisis, sama-sama punya proses yang panjang banget. Nah, pada tahapan ini dua asetil-CoA dan juga dua asam oksaliatif mereka akan mengalami reaksi sehingga pada akhirnya akan menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan juga 4 karbon dioksida. Tempat terjadinya siklus Krebs sendiri yaitu di mitokondria. Yang keempat merupakan transportasi elektron. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari respirasi aerob. Nah, transportasi elektron ini merupakan proses pengubahan NADH dan juga FADH menjadi energi untuk tubuh dalam bentuk ATP. NADH dan juga FADH ini berasal dari tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu tahapan glikolisis, tahapan dekarbolisasi oksidatif, dan juga pada tahapan siklus Krebs. Maka NADH sama FADH ini akan diubah menjadi suatu energi untuk tubuh dan menghasilkan sebanyak 34 ATP pada tahapan transportasi elektron. Nah, transportasi elektron sendiri itu terjadi di kristal mitokondria. Dapat disimpulkan bersama bahwa pada tahap respirasi aerob menghasilkan sebanyak 36 ATP. Nah, ada 3 tahap nih yang menghasilkan ATP, yang diantaranya adalah tahap pertama yaitu tahap glikolisis sebanyak 2, tahap ketiga yaitu sebanyak 2 ATP, dan juga pada tahap terakhir yaitu transportasi elektron menghasilkan sebanyak 34 ATP. Dan ketika dijumlahkan maka dapat disimpulkan bahwa respirasi aerob menghasilkan sebanyak 36 ATP. Yang kedua merupakan respirasi anaerob. Respirasi anaerob tersendiri terjadinya di sel-sel otot ataupun di sel-sel bakteri. Ketika dia melakukan kerjanya, respirasi anaerob ini nggak butuh oksigen sama sekali loh. Dan hasil energi yang dihasilkan dari respirasi anaerob jauh lebih sedikit daripada hasil energi yang dihasilkan oleh respirasi aerob. Lalu, saya di sini akan membahas mengenai 2 tahapan pada respirasi anaerob, yaitu yang pertama adalah fermentasi alkohol dan yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini punya 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah 1 molekul glukosa akan mengalami oksidasi sehingga menghasilkan 2 asam pirufat. Lalu pada tahap yang kedua, 2 asam pirufat tadi akan mengalami dekarbolisasi sehingga menghasilkan 2 asentaldehid dan dibarengi dengan pelepasan akan dibarengi dengan pelepasan 2 karbon dioksida. Lalu 2 asentaldehid tersebut akan mengikat hidrogen pada tahap yang terakhir melalui pemecahan reaksi NADH sehingga menghasilkan 2 etanol. Nah, etanol tersebut akan digunakan kembali pada reaksi yang pada tahapan yang pertama. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa fermentasi alkohol menghasilkan 2 ATP, lalu menghasilkan 2 karbon dioksida dan juga menghasilkan 2 etanol. Tahap yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat juga punya 2 tahapan lagi nih. Yang pertama adalah dimulai dari glikolisis, mengalami oksidasi sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat. Lalu pada tahap yang kedua, 2 asam pirufat tersebut akan mengalami dekarbolisasi dengan cara mengikat ion hasil dari penguraian 2 NADH dan akan menghasilkan 2 asam laktat. Nah,
itu merupakan prosesnya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa 2-NAD+ yang merupakan hasil dari penguraian 2-NADH akan digunakan kembali pada tahap glikolisis selanjutnya. Nah, pada fermentasi asam laktat juga tidak terjadinya pelepasan karbon dioksida, dan dapat kita simpulkan bersama bahwa pada proses asam laktat menghasilkan hasil akhir yaitu 2 ATP dan juga 2 asam laktat. Jadi sini akan menjelaskan tentang enzim yaitu gembok kunci. Gembok kunci adalah enzim yang hanya bekerja untuk satu jenis substrat dengan berkaitan pada sisi aktif yang bisa dianalogikan seperti potongan pajak. Setelah itu, pencocokan terindeksi. Pencocokan terindeksi adalah suatu enzim yang bekerja secara fleksibel mengikuti bentuk substrat. Kesimpulannya, jadi metabolisme merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Lalu, metabolisme terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah anabolisme yang memiliki 2 contoh, yakni fotosintesis dan komosintesis. Enzim yang memiliki 2 cara kerja, yakni teori gembok kunci dan kecocokan terinduksi. Dan jenis metabolisme yang terakhir adalah katabolisme yang memiliki 2 contoh, yakni respirasi aerob dan juga respirasi anaerob.